Syekh, "Wa man dakhala wal imamu yakhtub yaqtadi anna al-hadir la yaftatihu sholatan." Nah, ini bagus ini. Jadi setelah beliau menyebutkan semuanya perbedaan pandangan para ulama kita, beliau kemudian mengunci lagi nih. Ya, beliau mengatakan begini, ini hanya berlaku sebenarnya kepada yang baru sampai masjid, ya, kepada yang baru datang. Karena sholat tahiyat masjid itu berlaku kepada siapa? Kepada yang baru datang, yang baru masuk masjid. Makanya beliau kemudian menyebutkan lagi setelah sebagai bentuk adab beliau, inilah para ulama kita. Mereka itu kalau ditanya satu permasalahan, ya tergantung mau ikut pendapat siapa. Karena mereka jujur dalam menyampaikan amanah, ya, dalam menyampaikan masalah ilmiah. Kalau ada pendapat yang lain, kenapa kita menggiring, membawa kepada pemahaman kita saja? Ya. Padahal ikhtilaful ulama rahmah, ya. Ikhtilaful umma rahmah. Perbedaan pandangan para ulama kita itu adalah bagian rahmat Allah, ya. Selama bukan niat tatabbu' rukhas, ya, tidak apa, selama niatnya bukan untuk mencari yang ringan-ringan, ya kenapa tidak kita menyampaikan bahwa di situ ada pendapat ulama yang lain. Nah, itulah seorang alim. Seorang alim itu dia menyampaikan apa adanya. Makanya silakan kemudian yang menjalaninya untuk memilih pendapat mana yang lebih sreg, yang lebih menenteramkan hatinya. Pendapat si fulan atau pendapat si alan. Intinya kedua-duanya dibangun di atas dalil. Ya. Baik, bukan sialan, si alan. Baik, apa kata beliau? Nah, pernyataan Syekh yaitu Imam Qadhi Abu Syuja itu hanya berlaku kepada orang yang baru masuk, ya. Tidak kepada orang yang sudah hadir, ya. Makanya kata beliau apa? Yaqtadi annal hadira la yaftatihu sholatan. Adapun orang yang hadir, yang sudah hadir dan imam berkhutbah, ya nggak perlu dia sholat tahiyat masjid. Dia nggak boleh tahiyat masjid, bahkan sekalipun dia sholat 2 rakaat, nggak boleh, ya. Kata beliau. Kenapa? Kata beliau begini, walam yubayyin annahu makruh am la wa ibaratur rafi'i, ya ternyata begini. Seolah-olah kata beliau sebenarnya ini pemahaman beliau, ya. Kata beliau, ya ada yang kelewat dari Imam Qadhi Abu Syuja ini. Apa itu masalah orang yang sudah hadir? Yang tadi beliau bahas kan adalah orang yang baru datang nih. Nah, sekarang orang yang baru hadir, maka beliau apa? Beliau mengambil ibarat dari Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Ar-Rawdah. Apa itu? Beliau menukil nih, kata beliau apa? Yang bagi liman laisa fis salati minal hadirin an la yastaftihaha, ya. Orang yang tidak ketinggalan sholat tahiyat, ya. Orang yang sudah hadir, ya, maka dia nggak perlu lagi untuk sholat sunnah. Bahkan tidak boleh dia sholat sunnah, kata beliau. Kenapa begitu? Ya, di dalam, bahkan beliau melanjutkan, ya, beliau mengatakan apa? Wa fil hawi as-saghir, di dalam kitab al-hawi as-saghir, bahkan di situ lebih tegas lagi hukum bagi yang sudah hadir, ya, di saat imam khutbah kemudian dia sholat 2 rakaat, hukumnya makruh. Kata beliau ini, ya kita sebut, kita garis bawah, ya. Ini hukumnya makruh walladzi dzakarahu an-Nawawi. Ya, ini di dalam kitab Hawi as-Saghir. Kalau pendapat Imam An-Nawawi lebih keras lagi, kata beliau. Apa itu annahu haramun? Di mana itu? Di dalam Syarhul Muhadzab Lisy-Syirazi. Lebih tegas lagi, haram hukumnya. Orang yang sudah hadir, sudah duduk, imam khutbah yang seharusnya dia mendengarkan khutbah, malah dia justru sholat sunnah. Haram hukumnya. Ya. Bahkan kata beliau apa? Keharaman tersebut, kata Imam Nawawi, itu sudah sampai kepada level ijma, ya, yang tidak ada perbedaan para ulama kita, yang tidak ada perselisihan di antara para ulama kita, ya. Walafzuhu qala ashabuna idza jalasa al-imamu 'ala al-mimbar, ya, bahkan kata beliau apa? Ya, dengan lafaz yang seperti ini, kalau imam sudah duduk di atas mimbar, haruma alaman fil masjid an yabtadi as-salatan, maka haram hukumnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah hadir, ya, sudah hadir untuk, ya, sudah hadir di masjid untuk sholat sunnah. Wa in kana fi sholatin khaffafaha, walaupun sholat 2 rakaat yang ringan, ya, cepat gitu, ya, haram hukumnya, ya. Kenapa? Karena haknya pada saat itu mendengarkan khutbah.
khutbah, bukan sholat sunnah. Ya. Wahada ijma'un qalahul Mawardi. Ya. Ijma'. Ya. Jadi nggak boleh kita sholat sunnah di saat imam sudah naik di atas mimbar. Ya. Bagi kita yang sudah hadir ya. Adapun bagi mereka yang telat, yang terlambat datang, ya silahkan dipilih. Yang mau sholat sunnah boleh, yang mau juga langsung duduk juga boleh. Karena kedua-duanya ada pendapat dari para ulama kita dengan dalil masing-masing. Ya. Wa kadza dzakarahu Syekh Abu Hamid wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian beliau menambahkan